Salam sejahtera bagi kita semua. Senang kalau kita boleh bertemu kembali untuk kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mengawali langkah kita di tahun 2021 ini. Maka mari kita berdoa sebelum mendengarkannya. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memelihara kami melewati tahun 2020 yang lalu. Dan boleh masuk pada tahun 2021 ini. Kami hendak mendengar firman-Mu, bimbing kami supaya mengerti dan melakukannya dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan mendengar apa yang tertulis dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Firman Tuhan. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendiri sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Melangkah dalam bimbingan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, telah diberitakan kepada kita bahwa tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari nanti akan dilaksanakan PSBB di Jawa dan Bali. Ini harus menyadarkan kita agar selalu disiplin protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan dengan air sabun di air yang mengalir, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Memang vaksin akan segera kita terima, tetapi kita masih harus terus disiplin protokol kesehatan. Kita harus sadar keberadaan kita. Kita memang harus berjuang dan tidak boleh diam saja atau membiarkan apa adanya. Bila kita tidak berusaha keras, maka kita akan kalah. Musuh kita si corona itu tidak nampak, tetapi telah ada di mana-mana. Kita harus waspada dan berjaga-jaga serta berjuang terus. Bila kita berjuang dan Tuhan memberkati usaha perjuangan kita, maka kita akan selamat. Kita akan putus rantai penyebaran corona dan kita menang. Indonesia jaya. Saudara-saudara, Yakub menyadari kelemahannya. Ia mengingat apa-apa yang telah diperbuatnya selama ini. Ia merasa bersalah.
sehingga tidak sanggup menghadapi kakaknya Esau. Ia telah melakukan berbagai hal yang merugikan orang lain demi keuntungannya, bahkan pada kakaknya sendiri Esau. Ia merebut hak kesulungan dengan peristiwa kacang merah. Ia merebut berkat anak sulung melalui peristiwa membohongi ayahnya Ishak yang sudah tua dan penglihatan rabun. Juga kepada paman dan mertuanya Laban. Yakub menipunya, walaupun untuk membalas perbuatan merugikan yang dilakukan Laban baginya. Sekarang, saat ia akan segera bertemu kakaknya Esau, yang pernah ditipu atau dirugikannya itu, yang sebenarnya rupanya sedang dalam perjalanan menjemput dia, ia merasa tidak mampu. Yakub merenung, dan saat memikirkan semuanya itu, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang bergulat dengannya sampai fajar menyingsing. Ternyata itu adalah Tuhan. Lalu Yakub memohon berkatnya dan tak membiarkan dia pergi sebelum memberkati Yakub. Tuhan pun memberkati Yakub dan kemudian mengganti namanya menjadi Israel karena katanya Yakub telah bergumul dengan Allah dan manusia dan Yakub menang. Karena itu Allah pun memukul sendi pangkal paha Yakub dalam pergulatan itu, yang maksudnya rupanya adalah untuk menjadi peringatan agar Yakub tidak boleh lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan sejak saat itu ada perubahan besar dalam diri Yakub. Yakub tidak lagi mengandalkan kekuatannya untuk beroleh kebutuhannya atau kepentingannya. Ia tidak lagi mengandalkan otak atau kepintarannya untuk mendapatkan yang perlu, melainkan mengandalkan belas kasihan Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan itu yang menjadi jaminan hidupnya. Sejak saat itu Yakub menjadi orang terhormat dan tulus. Yang tadinya Yakub selalu berjuang agar mendapatkan apa yang dianggap menjadi kebutuhannya, sampai termasuk membuat orang lain di sekitarnya rugi, merugikan kakaknya, membohongi ayahnya dan pamannya. Karena Yakub menduga, bila tidak demikian, maka dia tidak akan mendapatkan yang diperlukan. Yakub merasa, bila saya tidak memperdaya Esau, maka saya tidak mendapat hak anak sulung. Bila saya tidak membohongi ayah saya Ishak, maka saya tidak akan mendapatkan berkat anak sulung. Bila saya tidak membohongi paman saya Laban, yang juga mertua saya, maka saya tidak akan memiliki kekayaan. Begitulah kira-kira perhitungan-perhitungan dari Yakub. Namun, sebelum menghadapi Esau, sebelum ia dapat kembali ke kampungnya dari perjalanan perantauannya, ia menyadari bahwa semua usaha dan apa yang dimilikinya ternyata tidak mampu menolongnya. Sudah berbagai strategi dipasangnya, termasuk dalam perjalanan pulang itu ke Kanaan, ia membagi miliknya dalam beberapa pasukan. Ada yang pasukan di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Itu kalau kita baca sebelum dan sudah bacaan kita ini. Namun dia sendiri juga tetap tidak yakin dan tidak mampu maju, sehingga dia tinggal sendirian di seberang sungai Jabok. Saat seperti itu, dia merenung dan merasa memang dia tidak mampu melangkah, tidak mampu berjuang hanya dengan kekuatannya sendiri. Dan saat-saat seperti itu, saat merasa tidak berdaya dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan, Tuhan hadir menolongnya dengan memberi berkat dan perlindungan. Maka Yakub pun pun mampu menghadapi perjalanan hidup selanjutnya. Tentu dengan perubahan yang sangat mendasar tadi, bahwa ia tidak lagi mengandalkan kekuatannya, tetapi mengandalkan kasih sayang Tuhan. Tidak lagi melakukan apa yang diinginkan, apalagi itu merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita harus terus berjuang. Harus terus berjuang agar berhasil mendapatkan apa yang perlu dalam kehidupan kita. Sebab seringkali kalau hanya diam saja
tanpa berbuat sesuatu, kita tidak mendapatkannya. Jangankan mendapatkan apa yang kita inginkan, bahkan hak kita bisa diambil orang lain. Namun, bila hanya sampai di situ, sampai diberjuangi seperti itu, maka kita sama seperti sikap hidup Yakub yang lama, yang terus berjuang. Namun dalam berjuang dan memang mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi dia juga akhirnya susah, akhirnya menderita karena perjuangannya sendiri itu. Sepertinya sia-sia juga apa yang diperjuangkannya. Karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, selain berjuang untuk melakukan apa yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan, kita harus terus menyerahkan diri kita supaya bukan kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Kita serahkan diri kita, serahkan perjuangan kita, perjalanan kita kepada Tuhan, supaya kehendak Tuhan yang jadi. Sebab kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Kita menduga dengan usaha kita berhasil, tetapi bila kita serahkan langkah dan perjuangan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengatur sehingga yang diberikannya itu akan menyukacitakan bagi kita. Jangan sampai demi kepentingan kita tidak pedulikan orang lain. Yang benar adalah justru hidup kita harus kita usahakan sehingga berguna bagi orang lain. Saudara-saudara, saat ini musuh bersama kita adalah virus corona. Kita harus bersama-sama berjuang dan memeranginya. Sebab karena corona banyak dampak yang buruk kita alami. Karena itu kita harus menjaga iman, aman, dan imun kita. Jaga iman. Kita harus percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa yang dapat menolong kita dalam masalah-masalah yang kita hadapi termasuk corona. Kita harus selalu beribadah dan berserah hanya kepada Tuhan. Kita harus selalu berkomunikasi dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Aman, kita juga harus jaga agar aman. Kita harus disiplin protokol kesehatan dengan 3M tadi. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebab walaupun kita nanti telah menerima vaksin, kita harus terus berjuang dengan 3M agar kita boleh aman dari virus itu. Kita juga harus jaga imun kita. Kita makan makanan yang bergizi. Juga bukan berarti makanan yang mahal, tapi makanan yang bergizi. Kita penuhi asupan gizi yang kita perlukan. Kita harus juga berolahraga, berjemur di panas matahari, dan berusaha selalu bergembira. Nah, bagaimana kita bisa bergembira? Kita harus yakin Tuhan menolong kita dan memberkati apa yang kita usahakan. Jadi bukan karena usaha kita, tetapi karena Tuhan menolong dan menyertai, membuat kita bersukacita, membuat kita berbahagia. Apapun yang terjadi, bila Tuhan menyertai, bila Tuhan memberkati, maka kita akan menikmati kebaikannya. Memang Tuhan juga tak ingin kita pasif dan tidak berbuat atau tidak berjuang dalam perjalanan hidup kita di tengah dunia ini. Tetapi Dia ingin kita berjuang di dalam Tuhan, berjuang melangkah di dalam Tuhan. Maka mari kita berjuang, tetapi juga berserah. Kita menyerahkan perjuangan kita menyerahkan langkah-langkah kita kepada Tuhan, agar kehendaknya yang terjadi, bukan kehendak kita. Kita boleh dan perlu merencanakan apa yang perlu dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita. Apapun yang kita pikir dan rencanakan dalam kehidupan kita juga harus berusaha untuk meraih atau mendapatkannya. Tetapi kita jangan lupa selalu berserah dan mengkomunikasikannya dengan Tuhan, supaya kehendaknya yang jadi atas segala rencana dan harapan kita. Maka melangkahlah di dalam bimbingan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang menjamin hidup kami. Apabila kami datang dan menyerahkan diri kami tidak perlu takut. Kami memang terus harus berusaha dan berjuang, melangkah dalam Tuhan. Tapi harus menyerahkannya kepadamu, supaya langkah kami, perjuangan kami, Tuhan berkati, sehingga kami peroleh kemenangan.
juga masalah menghadapi wabah corona ini. Dan juga masalah-masalah yang lain dalam kehidupan kami. Ada juga yang sedang sakit karena penyakit yang lain. Ada juga sedang bergumul karena persoalan-persoalan yang lain. Ada juga karena dampak corona, karena masalah ekonomi. Ada juga masalah pergaulan, masalah pendidikan. Ada juga masalah keluarga. Dan rencana-rencana yang panjang ke depan, apalagi di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Banyak rencana dan harapan kami. Jangan biarkan kami berjuang sendiri, tapi Tuhan menolong kami. Kami telah belajar dari Yakub yang berjuang untuk mendapatkan kebutuhannya, keinginannya, ternyata tidak menghasilkan yang baik baginya. Tapi setelah berserah kepada Tuhan, Tuhan memimpin langkah-langkahnya dan dia hidup menjadi orang yang terhormat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja supaya tak Tuhan pakai untuk membimbing umat-Mu. Kami serahkan seluruh umat supaya tak berjalan dalam jalan Tuhan. Kami serahkan pemerintah dan pemimpin-pemimpin kami dimanapun berada, di pusat dan di daerah-daerah dan pelosok, supaya mereka mampu memimpin dan mengarahkan kami menikmati perjuangan, menikmati kebaikan Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu kepada setiap orang yang mengajak semua orang berjuang, sehingga kami bersama-sama meraih kemenangan dalam Tuhan. Kami ingin melangkah dalam bimbingan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.